Bunda siapa yang udah familiar sama sayur yang satu ini? Ternyata sayur lembayung di kuah santan pedas enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, pasti banyak yang kenal kan dari Bunda sama yang namanya sayur lembayung. Iya, daunnya kacang panjang itu loh Bun. Udah lama banget aku nggak masak sayur ini. Kemarin aku jumpanya di Abang Melija. Karena udah lama nggak jumpa, wah kok ada kamu. Langsunglah aku ambil di obroknya Abang Melija yang kebetulan tinggal 2. Seketika itu juga aku langsung punya ide untuk masak santan pedas sayur lembayung ini. Sesampainya di rumah langsunglah tak potekin, tak pilihin bagian yang muda-muda, tapi ternyata bagian mudanya banyak banget. Hampir semuanya itu muda-muda, yang tua cuma sedikit. Jadi ini daun lembayungnya tak masak sendirian tanpa campuran apapun. Cuman tak kasih aroma ebi supaya gurihnya itu pedes-pedes sedep gitu. Oke Bun, untuk bahan bumbunya sama aja kayak kita lagi masak sayur lodeh sederhana itu. Dan ini tak taruh di deskripsi aja, mungkin ada Bunda yang belum pernah masak sama sekali. Dan kalau yang udah-udah tuh biasanya tak masak sayur bobor atau bumbu ketumbar. Ternyata menurutku yang paling favorit adalah dimasak santan pedas begini. Oke, langkah pertama sayur lembayungnya di sini tak rebus terlebih dahulu. Jadi dialupin dulu ya Bunda. Karena sayur ini tuh teksturnya itu kresek-kresek gimana gitu ya, gak mudah lembek. Dan karena ini banyak pupus-pupusnya atau bagian mudanya, jadi nggak terlalu lama kok ngerebusnya. Kalau tadi dapatnya cuma 2 ikat itu kayak udah banyak banget. Tapi ternyata setelah direbus tuh jadinya mimpas sedikit banget. Direbus dengan tanpa menutupnya supaya tetap cantik, dan tak tambahkan sedikit garam supaya tetap hijau. Kalau mau dicampur, bisa dicampur sama toge gede atau toge kedelai maupun dicampur dengan tempe juga enak ya Bun, atau sesuai selera Bunda aja. Ini sudah hijau dan empuk, tak matikan apinya. Kemudian tak perah airnya, ini karena panas jadi tak siram pakai air dingin. Jadi yang tadinya itu 2 ikat kayak banyak banget nih, kalau udah matang jadinya cuma sedikit gini Bun. Hasilnya jadi cuma sekepal tangan. Langkah berikutnya tak goreng calon bumbu halusnya. Entah kenapa aku tuh sukanya bumbu itu digoreng dulu sebelum dihaluskan, karena menurutku itu rasanya lebih pasti dan gak mengkhawatirkan. Karena kalau diulek masih mentah itu pasti capek yang nguleknya. Sedangkan kalau di blend atau dicuper pasti dengan menambahkan air, dan itu bikin rasanya langu kalau nggak bener-bener mateng gongsonya atau numisnya. Setelah bumbu dihaluskan, masukkan dulu sayur lembayungnya ke kuali atau ke wajan. Kemudian tak susulkan bumbu halusnya. Lanjut berikutnya santan encernya. Udah jadinya cuma sekepal, nggak ada campurannya. Tapi biasanya masak sedikit itu enak dan bikin kurang. Kemudian nggak lupa tak tambahkan lengkuas yang udah digeprek dan ebi atau udang kering. Ini karena beberapa hari aku nggak masak lodeh yang ada ebinya. Jadi kangen sama aroma dan rasa ebi. Akhirnya tak campurkanlah di sayur ini. Nggak lupa tak tambahkan garam dan sedikit gula putih. Kemudian tak aduk rata dan tak diamkan hingga kuah meletup-letup. Yakin deh kalau punya sayur lembayung dimasak begini aja enak banget loh Bun. Karena kebetulan aku juga nggak terlalu suka sama sayur bobor, jadi lebih suka tak masak kuah pedas begini. Kuah sudah meletup-letup, langsung tak tambahkan santan kentalnya. Dan di part akhir tak tambahkan kaldu sapi atau penyedap. Dan untuk penyedapnya bisa pakai apa aja ya Bun. Pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu bebek itu bisa juga. Terserah Bunda aja. Aduk-aduk rata dan diamkan hingga kuah meletup-letup sekali lagi. Aromanya sedap banget, bisa langsung diicip. Kekurangannya dicek keasinannya, kalau kurang asin bisa ditambahkan garam, dan kalau kurang sedap bisa ditambahkan penyedap. Hingga pada akhirnya kuah kembali meletup-letup dan tak matikan apinya. Oke Bunda, sayur lembayung kuah santan pedas sudah siap dinikmati. Rasa pedas dan gurih ebinya ini benar-benar bikin bolak-balik makan. Dan buat bunda-bunda yang gak menemukan sayur lembayung dan lagi gak ketemu sayur lembayung tapi pengen masak kayak gini, bisa menginovasikan dengan sayur lainnya di resep seperti ini. Masak memasak kali ini udah selesai. Sampai jumpa di masak-masak berikutnya. Happy recook. Wassalamualaikum.